Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, alani ido umbain namar sitaono nau, aledang maila audisi, ai hutadda doibana, nahu hapor siai, jalapos dorohaku, margugu ibana mangaramoti, napi nalumehon nai tuau, rodi arisogoti. Demikian firman Tuhan. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, melalui nats ini kita melihat bagaimana komitmen dan kesungguhan Paulus dalam mengikut Kristus. Apapun yang terjadi dan risiko apapun yang harus ditanggung, Paulus tidak pernah berubah sikap karena ia tahu kepada siapa ia percaya. Apa yang membuat Paulus memiliki komitmen yang demikian? Tentu ini adalah karena dia begitu mengenal siapa itu Tuhan. Pengenalan akan Tuhan inilah yang menjadi kekuatan Paulus dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Ketika dia mengalami penderitaan yang sangat berat di penjara, Paulus tidak malu dan tidak mengalami keputusasaan, bahkan tidak kehilangan keyakinan akan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Paulus sangat mengenal siapa itu Tuhan yang disembahnya, sehingga dia mengatakan di dalam nats ini, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Paulus menyatakan keyakinan kuat dan tidak malu atas penderitaannya karena ia mengenal Yesus Kristus secara mendalam. Pengetahuan tentang Kristus yang menyelamatkan dan penuh kasih karunia adalah dasar imannya. Paulus yakin bahwa Tuhan berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakan kepadanya, baik itu pelayanan, jiwa atau kehidupan hingga hari kedatangannya. Karena keyakinannya, Paulus tidak merasa malu atas penderitaan dalam memberitakan Injil. Sebaliknya, ia justru terdorong untuk tetap berani dan setia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan ini menjadi nasihat bagi kita untuk menghidupkan kembali karunia Tuhan dalam diri kita, sehingga kita memiliki keberanian dan tidak malu untuk bersaksi tentang Tuhan di tengah tantangan dan penderitaan. Karena semakin kita mengenal Kristus melalui firman-Nya, semakin kuat pula keyakinan kita kepadanya, dan semakin besar pula keberanian kita dalam menghadapi kesulitan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita meneladani Paulus yang mempercayakan hidup dan pelayanannya kepada Tuhan. Kita juga yakin Tuhan berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada kita hingga hari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Oleh karena itu, ajari kami Tuhan agar kami mampu seperti Paulus yang begitu mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya. Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami dan Tuhanlah yang selalu menjaga kami hingga pada hari ini. Oleh karena itu, jangan kami takut Tuhan dalam perjalanan hidup kami, terlebih untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, Kau berkati kami Tuhan dengan kesehatan, umur panjang, dengan sukacita yang daripada-Mu. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak hingga yang lanjut usia. Jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Ampuni dosa kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu.
Terimalah doa kami, hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.